Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Papilaya dengan NIM 1862 050170 kelas R+, Prodi PG PAUD akan memaparkan tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Reza Lukmanda Yudantara SEME. Studi kasus mata kuliah bimbingan konseling kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang kasus kesulitan anak dalam bersosialisasi. Di PAUD saya ada seorang siswa yang berinisial G memiliki banyak kesulitan berhubungan sosial dengan teman sebaya. Siswa G jika diajak gurunya bersosialisasi dengan teman sebaya suka menangis, menjerit-menjerit, bahkan marah dan mengamuk. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan atau pelajari adalah tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang digunakan anak untuk mempelajari standar, nilai perilaku yang diharapkan untuk kultur atau masyarakat mereka. Pembelajaran di PAUD merupakan interaksi yang terjadi antara anak, orang tua, atau orang dewasa dan pendidik dalam suatu lingkungan tertentu dalam mencapai tugas perkembangan dan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Dalam hal ini, anak yang berinisial G tersebut mengalami kesulitan bersosialisasi. Kesulitan bersosialisasi adalah anaknya biasanya pendiam, pemalu, dan suka menarik diri dari kegiatan-kegiatan kelompok, serta sulit untuk mengontrol emosinya. Perilaku kesulitan bersosialisasi disebabkan oleh faktor internal, berupa faktor psikologis dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal berupa keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesulitan bersosialisasi tersebut dalam mengendalikan emosi tidak serta-merta terjadi begitu saja. Terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu seorang anak tidak dapat mengendalikan emosi, yaitu kurangnya pendidikan dari orang tua dalam mengenal berbagai macam emosi dan cara untuk mengendalikannya. Adanya pemikiran-pemikiran negatif dalam diri anak tersebut sehingga dirinya selalu diliputi oleh rasa marah, kesalahan persepsi anak terhadap cara penyelesaian masalah. Biasanya, anak yang kesulitan bersosialisasi memiliki sifat temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu ledakan amarah yang sering terjadi pada anak usia 3-6 tahun yang ditandai dengan tindakan menangis, menjerit-jerit, melempar benda, berguling-guling, memukul, dan aktivitas destruktif dan lainnya. Apabila anak belum mampu mengendalikan emosinya, otomatis akan menghambat perkembangan sosial emosional anak. Hal tersebut bisa berdampak pada kemampuan bersosialisasinya. Ada beberapa faktor yang membuat anak tersebut mudah mengamuk, yaitu 1. Biasanya si anak merasakan rasa takut. 2. Kondisi lingkungan. 3. Pengaruh waktu. 4. Pengaruh dari orang lain. 3. Kondisi medis atau alerginya. Cara atau tindakan yang dapat kita upayakan untuk mengatasi anak yang sulit bersosialisasi ada beberapa. Misalnya, 1. Kita dapat mengajak anak untuk berkumpul dengan teman sebayanya, bermain dengan teman sebayanya. Kedua, membuka percakapan agar anak bisa terlibat, dalam arti mengajak anak untuk berkumpul dengan teman-temannya. 3. Bangkitkan rasa percaya diri si anak dengan memujinya. 4. Beri contoh kepada anak. 5. Jauhkan anak dari gadget atau handphone. Kita dapat melakukan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengontrol temper tantrum yang terdapat pada diri anak tersebut. Seperti 1.
Orang tua tetap tenang, artinya orang tua harus tetap tenang dan memegang kendali. Kedua, orang tua harus konsisten dengan keputusannya. Artinya, orang tua jangan mengubah aturan yang sudah dibuat hanya untuk membuat anak menghentikan tingkah laku tantrumnya. 3. Memindahkan anak saat anak-anak mengalami tantrum di tempat keramaian. Pindahkan anak ke tempat yang lebih tenang. Keempat, orang tua harus menenangkan anak ketika mengalami tantrum dengan memberikan pelukan. Jadi sehingga si anak merasakan ketenangan untuk menghentikan tindakan yang melukai anak dengan setenang mungkin. Kelima, bicarakan setelah anak sudah mulai tenang untuk tidak mengulanginya lagi. Ajarkan anak untuk mengendalikan emosinya saat marah dan jangan memberikan ancaman hukuman karena dapat membuat anak menjadi tertekan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil pemaparan tugas mata kuliah bimbingan konseling kali ini adalah saat berada di sekolah, perilaku yang muncul seperti mencubit, memukul, mengkritik hasil karya teman, dan kurang semangat dalam mengerjakan tugas. Meskipun kurang dalam hal kecepatan mengerjakan tugas, tetapi anak yang mengalami temper tantrum masih bisa diarahkan dan mengerjakan tugas yang baik sambil diberi motivasi oleh guru kelasnya. Penanganan yang dilakukan oleh guru kelas dalam menghadapi anak yang mengalami temper tantrum adalah melalui pendekatan dengan cara mengingatkan dan memberikan motivasi terhadap anak tersebut. Adapun penanganan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri adalah dengan cara memarahi sembari diberi nasihat supaya tidak membiasakan berperilaku temper tantrum dan menuruti permintaan anak supaya berperilaku temper tantrum segera berhenti. Setelah dilakukan penanganan tersebut, terlihat adanya perubahan yang lebih membaik dialami oleh pada saat saya mengalami penelitian. Anak tersebut menjadi lebih bisa mengendalikan emosinya. Saat bermain, ia sudah bisa berbagi, sudah mulai tenang, dan dapat meminjamkan mainan kepada temannya atau sudah bisa berbagi dengan temannya. Cukup sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Semoga dapat membantu. Dan kepada Bapak Reza Lukmanda Yudantara SEMA, terima kasih banyak karena telah membimbing saya dalam mata kuliah bimbingan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.